Ini Quran benar adanya di abad 7, perkataan Allah. Ini Quran ada pas Nabi Muhammad ada ya, baru ada itu Al-Qurannya. Tua mana Quran sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Perkataan Allah ini lebih tua dari Muhammad. Berarti Allah kalah tua. Kalah tua dari Muhammad. Muhammad lebih tua dari Allah dong. Karena perkataan Allah baru ada di abad 7. Muhammad ada duluan, baru Allah memanggil Muhammad ketemu langsung ke langit ke-7, baru dia perintahkan sholat 5 waktu sama Al-Quran ini turun di bulan puasa. Berarti Allah baru ada di abad ke-7. Tua mana sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dari Allah. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Tua mana Quran sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Loh, berarti pertanyaan Anda sudah kejawab. Yesus itu ada sebelum dia menjadi manusia. Perkataan Allah ini lebih tua dari Muhammad. Berarti Allah kalah tua. Kalah tua dari Muhammad. Muhammad lebih tua dari Allah dong. Karena perkataan Allah baru ada di abad 7. Muhammad ada duluan, baru Allah memanggil Muhammad ketemu langsung ke langit ke-7, baru dia perintahkan sholat 5 waktu sama Al-Quran ini turun di bulan puasa. Berarti Allah baru ada di abad ke-7. Tua mana sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dari Allah. Wih, ada nabi naik ke room gua ya. Kehormatan nih ada seorang nabi. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Bisa buktikan Yesus mengaku dirinya Tuhan. Sembah kepada Yesus. Kalau dia ngaku Tuhan, memang kenapa, Bang? Mana buktinya? Buktinya dia disalib, Bang. Masa Tuhan bisa mati? Nggak masuk akal kan? Bukti dia itu mengaku Tuhan, dia disalib. Karena dia mengaku Tuhan. Tidak masuk akal Tuhan bisa lahir, Tuhan bisa mati. Coba, dunia ini sudah ada duluan sebelum Yesus tiba di dunia. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Oke. Allah ini kalau jadi pohon ini masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Mana bisa Allah jadi pohon? Loh, ada Al-Qasas 30, Bang. Udah baca belum Quranmu? Allah mau jadi pohon. Masuk akal nggak, Bang? Udah baca belum Quran? Masuk, nanti Tuhan kan bisa jadi apa-apa. Tuhan kan segera mencinta dunia ini. Kalau dia kan itu Tuhan tidak bisa lahirkan. Berarti bisa juga dong Tuhan itu inkarnasi. Berarti bisa juga dong Tuhan itu dilahirkan. Orang Allah mau aja bisa berfotosintesis. Apalagi dilahirkan. Bisa dong. Tuhan itu bisa inkarnasi, Bang. Bisa menjelma menjadi manusia. Orang Allah mau aja bisa menjelma jadi pohon.
Terus kau apa? Nah, itu ya. Jadi kenapa? Di mana Yesus? Apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan? Dengan cara disalib. Itu buktinya. Ketika dia mengaku sebagai Allah, itu kan kata manusia, bukan kata Yesus. Itu kan kata manusia, bukan kata Yesus. Iya, Yesus ini ketika dia mengatakan dirinya adalah Allah, dia disalib. Jadi bukti Yesus itu mengaku Allah, ya salib. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Dia bilang Allah. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Itu. Coba baca Lukas 10 ayat 30, baca di situ baik-baik. Apa tuh isinya? Bacalah. Kita yang baca karena saya punya HP satu aja, tidak ada yang lain. Oh, juga HP-nya satu. Iya. Coba baca Lukas 10 ayat 30. Oke, silakan Anda baca. Saya akan bacakan Al-Qasas ayat 30 ya. Bahwa di sini Allah mau jadi pohon. Ini logika nggak ini? Masuk akal nggak? Di mana anda salah baca? Ya, coba. Al-Qasas ayat 30, Allah jadi pohon. An-Naml Coba Mbak Agatha, coba Mbaknya pikir mana bisa Tuhan mati. Itu Yesus kan sudah mati, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak boleh mati. Pertanyaan kedua, ini kan dunia sudah ada duluan daripada Yesus. Itu Tuhan tidak pernah mati. Ya, pikir. Kalau saya buktikan Yesus ini ada sebelum dunia ini ada, boleh? Boleh di mana? Oke. Yohanes. Ini kan dunia sudah ada duluan daripada Yesus. Ini ya, Yohanes 17 ayat 24. Sebelum ini ada. Waktu ada Nabi Adam, tidak ada nama Yesus di dunia ini ya. Iya. Kan belum ada itu Yesus Tuhan. Yesus apa tidak ada. Yesus kan Nabi, bukan Tuhan. Kok manusia bisa jadi Tuhan? Heran saya. Udah Bang? Udah belum? Gantian nih ngomongnya. Iya, silakan. Oke, ya. Kalau kamu mengatakan Yesus itu nggak ada di zaman itu, udah ada, dia telah ada. Karena Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Dia itu telah ada sebelum segala sesuatu ada. Kolose 1 ayat 17 ya. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang diciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Nih Bang, jadi dia itu ada dalam kekekalan, bukan dalam rupa manusia saja. Bahkan ketika ketemu dengan Abraham, dia berteofani dalam rupa manusia. Jadi Tuhan Yesus ini ada bukan 2000 tahun yang lalu. Dia ada dalam kekekalan, bukan dalam rupa manusia. Tapi dia adalah Allah. Itu Bang, makanya dia mengaku dia adalah yang awal dan yang akhir. Gitu Bang. Jadi jangan kamu itu cuman ngomong, oh tidak mungkin Tuhan itu mati. Apakah mungkin Tuhan itu berteofani jadi pohon? Apakah keilahiannya itu hilang menjadi pohon sepenuhnya? Atau kepohonan itu hilang, Allah itu menjadi sepenuhnya pohon? Nah itu kau pikirin aja dulu. Coba Bang. Kan dalam kekekalan. Karena dia Allah Bang. Kok Allah bisa mati? Heran. Kok Allah bisa lahir dari Bunda Maria? Anda mungkin kan Allah bisa lahir? Yang lahir itu adalah kemanusiaannya. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Sekarang saya tanya Anda, Allah jadi pohon itu logika nggak Bang? Pasti Allah bisa jadi apa-apa karena itu ini Allah menciptakan dunia ini dan seisinya. Berarti Yesus juga ada Tuhannya dari Yesus. Allah itu ada ayatnya. Ada ayatnya Yesus suruh sembah kepada Allah. Di Bible ada. Di Bible coba cari ayatnya. Oh iya. Yesus itu memang nyuruh menyembah. Mungkin kita sudah baca ya ayatnya Yesus. Ya. Yesus memang nyuruh untuk menyembah kepada Allah saja. Karena dia adalah Allah itu. Jadi hanya menyembah kepadanya aja. Ya, dia memang mengatakan itu. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kamu berbakti dan menyembah. Karena dia Allahnya. Berarti dia ngomong untuk dirinya sendiri Bang. Itu jawabannya.
Tapi sekarang saya tanya Bang Muhammad. Bang Muhammad, bisa ini saya ingin Anda mengerti ya. Anda ini seperti robot ya. Ini saya tanya Bang. Ini Anda tahu ini apa? Al-Quran, ya. Oke. Ini perkataan Allah atau bukan? Iya, perkataan Allah. Oke. Perkataan Allah itu adalah ucapannya Allah atau kalimatnya Allah ya, betul? Iya. Ucapan Allah itu baru ada ketika dicetak atau Allah itu sudah ada dalam kekekalan? Allah yang langsung turunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Enggak, saya nggak nanya itu. Allah itu, perkataan Allah itu baru ada di abad ke-7 atau sudah ada di dalam kekekalan? Sudah ada memang dari dulu. Allah yang sudah menciptakan untuk manusia itu Al-Quran. Siapa yang tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, dia yang sesat nanti di dunia dan di akhirat. Oke, kalau Anda mengatakan perkataan Allah ini bukan ada di abad 7, ini Quran ini kira-kira baru ada di abad keberapa? 7. Langit ke-7, dari langit ke-7 turun ke bumi untuk manusia. Ya, saya tanya, Quran ini ada abad keberapa? 7. Abad 7. Berarti Allahmu baru ada di abad 7 dong? Dari dulu memang ada, dari dulu. Ini firman Allah ini adanya di abad ke-7 atau dari dulu? Coba Anda pikirkan dulu. Apakah perkataan Allah itu baru ada abad 7? Berarti sebelumnya Allah tidak pernah berkata-kata? Berkata dari melalui Nabi Adam, manusia Nabi Adam kan pergi. Enggak, saya nggak nanya itu. Ini Quran benar adanya di abad 7, perkataan Allah. Ini Quran ada pas Nabi Muhammad ada ya, baru ada itu Al-Qurannya. Tua mana Quran sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Loh, berarti pertanyaan Anda sudah kejawab. Yesus itu ada sebelum dia menjadi manusia. Perkataan Allah ini lebih tua dari Muhammad. Berarti Allah kalah tua dari Muhammad. Muhammad lebih tua dari Allah dong. Karena perkataan Allah baru ada di abad 7. Muhammad ada duluan, baru Allah memanggil Muhammad ketemu langsung ke langit ke-7, baru dia perintahkan sholat 5 waktu sama Al-Quran ini turun di bulan puasa. Berarti Allah baru ada di abad ke-7. Tua mana sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dari Allah. Kan Nabi Allah yang menciptakan dia. Loh, Allah bukan baru ada abad 7. Gimana caranya abad ke-7 menciptakan yang di abad 1 yang lebih tua? Logika. Mbak, ada waktu, masih ada waktunya. Mbak masih bisa berubah syahadat saja segera belum. Lo kok malah nyuruh saya syahadat? Coba, yang sudah beragama Islam, yang sudah menyembah Allah dengan agama Islam itu di mana pertama kali? Apa? Pertama kali ada agama Islam yang sudah menyembah Allah itu di mana? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Ya, itu pun kejadiannya di abad ke-7. Jadi Allah itu baru dikenal di Arab Saudi. Kan dulu kan Amerika tidak kenal Allah, sembarang disembah batu, patung, apa, dinding, pohon disembah. Jadi Allah menurunkan Nabi supaya dia mengenal Allah. Ya pertama kan Nabi Adam diturunkan supaya diajarkan sama Kristen, sama Yahudi supaya tahu Allahmu siapa sebenarnya, bukan patung Allahmu. Coba di gereja di mana-mana ada patung. Sebelum ada agama Islam, Mekah sana, Arab sana agamanya apa? Agamanya apa ya, kayak Kristen, kayak Yahudi. Di Arab sana agamanya Kristen. Bukan pagan Quraisy. Ada campur, ada Islam, ada Yahudi. Sebelum ada Islam, agama apa di Arab Saudi sana? Quraisy. Ya, pagan Quraisy kan. Iya. Kira kakeknya Muhammad itu agama Islam atau pagan Quraisy? Quraisy. Berarti Allah nggak dikenal. Sebelum adanya Muhammad, Allah nggak dikenal. Makanya Allahmu itu lebih muda dari nabimu.
Gimana bisa? Makanya itu Nabi Muhammad itu disuruh hambanya ikut. Ini sama dengan pertanyaan, lebih mudah mana Maria dengan Tuhan Yesus? Nah ini sama pertanyaan, lebih mudah mana Muhammad sama Allah? Kalau kamu percaya Allah itu sudah ada dalam kekekalan, Maria juga percaya bahwa yang dia sembah itu sudah ada dalam kekekalan. Hanya saja dia itu inkarnasi mengambil kodrat manusia melalui Maria. Kan segampang itu logikanya kan? Betul tidak? Tidak betul. Coba lebih mudah mana Yesus sama Maria? Sekarang saya tanya, berarti Allah ini belum dikenal ya sebelum Muhammad ya? Allah ini nggak ada ya? Sebelum Allah ada. Kenapa tidak Nabi Muhammad sudah kenal Allah? Allah sebenarnya siapa? Tapi manusia yang tidak kenal. Umur 20 tahun. Muhammad ini menyembah siapa? Saya. Umur 20 tahun. Nabi Muhammad ini menyembah siapa? Allah. Dia tidak pernah menyembah siapapun. Allah terus. Kan dia hidup bersama kakeknya ya? Abdullah ya? Betul? Ya, ya. Oke, kakeknya ini tadi kau bilang agama pagan Quraisy. Gimana ceritanya kakeknya menyembah pagan Quraisy? Dia udah menyembah Allah. Sementara Islam aja baru dikenalkan ketika dia umur 40. Siapa bilang dia kenal Islam umur 40? Islam baru ada abad keberapa sih? Tadi kamu bilang abad ke-7. Islam dengan Allah itu baru ada di abad ke-7. Ya, sebelum ada Muhammad, ya, Allah ini nggak ada. Betul kan? Ada. Terus kenapa tidak? Oke, siapa yang sudah mengenal Allah? Sejak Nabi Adam sudah ada Allah. Adam yang mana ini? Nabi Adam yang pernah masuk di surga diturunkan sama Allah karena dia makan buah yang terlarang sama Allah. Ya, Nabi Adam ini di mana kira-kira tinggalnya? Di Arab. Mati dia di Arab, di kuburan. Di Arab. Jadi Allah menciptakan Adam ini di Arab gitu. Pertama Nabi Adam turun di dunia di tanah India. Oh, di India. Berarti ya, di tanah India. Oh, berarti nenek moyang kalian itu di India ya? Apa? Berarti gini ya, di India kita tahu ya, yang paling tua itu adalah agama Hindu yang Tuhannya yang kayak batu-batu itu kan, Dewa Siwa kan. Apakah Islam ini adalah literasi dari India, penyembah batu itu? Dewa Siwa tidak itu? Tidak ada. Tidak sembah pohon, tidak sembah batu kan, tidak seperti orang Hindu sama Kristen. Kan Kristen juga ada sembah batu. Kalau Adam dia di India, India saja agama pertama itu bukan Islam, Hindu bang. Ya Hindu tahu. Kan Kristen juga kan ada sembah batu, ada kan? Bentar bang. Kalau di India agama pertama itu adalah Hindu, apakah Adam agamanya Hindu? Apa? Kalau agama pertama di India adalah Hindu, berarti Adam itu agamanya Hindu bang, bukan Islam. Bukan Hindu, dia Allah menurunkan dia karena dia melakukan dosa di surga. Allah menurunkan dia di situ, dia pisahkan sama istrinya. Kan dia diturunkan di India. Apa agama pertama di India? Apa? Agama pertama di India itu agama apa? Hindu. Ya berarti Adam Hindu lah. Tidaklah, tidak mungkin ada Adam Hindu, ada Muslim kok. India berarti Hindu dong, nggak mungkin Islam. Karena di India itu agama pertama bukan Islam. Tidak ada Nabi, tidak ada satupun Nabi Hindu, semua Muslim. Yesus juga Muslim. Tadi kan Anda bilang Adam itu agama Islam. Sementara kita dia di mana itu agama Islam di India sana. Sementara kita tahu di dalam literasi sejarah bahwa agama pertama itu Hindu di India sana. Kalau Adam itu agamanya adalah Islam, berarti harusnya di India sana agama tertua Islam bukan Hindu. Atau sebenarnya Adam itu agama Hindu tapi kau klaim Islam. Tidak mungkin itu Adam Hindu, Adam Muslim. Coba Yesus Muslim. Nabi Yesus kan Muslim. Kenapa ada Kristen? Mana dalilnya Yesus Muslim? Yesus Muslim. Yesus kalau kan Yesus mati di kafani.
Berarti Yesus itu dia adalah orang Yahudi. Kalau kalian itu mati di kafani ngikuti Yesus, berarti kalian itu Yahudi. Bentar. Yahudi, Anda yang Yahudi, Salam, tak? Anda tidak tahu siapa Salam, Tuhan salam. Anda. Ini Anda bilang Yesus mati di kafani? Hah? Iya. Anda bilang Yesus mati di kafani? Muhammad? Kok 2 lawan 1? Bagaimana sih ini? Enggak. Ya, gua diam. Ayo. Anda bilang Yesus mati di kafani? Iya. Muslim, Anda sudah dia Muslim. Oke, Anda mengakui Yesus mati ya? Iya, mati. Yesus kan bukan Tuhan, dia nabi, dia mati. Atau kan Tuhan kan tidak bisa mati. Dia lagi memfitnah Qur'annya, Bang. Anda berdua buktikan saja satu ayat dari Bible. Dia mengatakan saya Tuhan, sembah kepada saya. Buktikan. Yesus. Kalau Anda bisa buktikan, saya langsung pindah agama sekarang. Yesus mati. Sekarang. Yesus mati berarti kan? Coba Anda buktikan dua-dua. Saya mau dua-dua. Siapa dokter? Yesus sama Dokter Matarun. Nah, buktikan saja coba. ya. Yesus sama Isa sama nggak? Apa? Yesus sama Isa sama nggak? Sama. Kan Yesus nama orang Kristen, Ji. Oke, Nabi berarti nama Isa mati ya? Kamu bilang Yesus mati, berarti Isa mati ya? Iya. Ini kamu sudah mengencingi Al-Quranmu. Berarti Allah salah. Yesus diangkat oleh Allah. Nanti dia akan kembali di dunia ini untuk mengajar orang Kristen. Saya bukan Tuhan, saya adalah Nabi, saya adalah utusan Allah, ya, bukan Tuhan. Coba Anda bisa buktikan nggak? Host sama ini dua-duanya bisa buktikan nggak? Itu tadi udah saya jawab ya. Bukti. Coba cari ayatnya di Bible mana. Ini nggak usah pakai ayat, ini kita pakai kenyataan. Bukti Yesus itu mengaku Tuhan adalah salib. Dia disalibkan karena dia mengaku sebagai Allah. Karena dia ngaku Allah lah, makanya dia disalib. Jadi apa buktinya? Salib itu buktinya. Selesai. Tidak mungkin. Mati dong. Oke, sekarang Loh, saya tanya. kamu tadi bilang dia mati, berarti matinya kenapa? Menurutmu? Matinya sudah tiba waktunya Allah mengangkat karena banyak orang mengikut sebagai Tuhan. Kan dia bukan Tuhan. Matinya karena apa? Matinya karena apa? Matinya karena orang Kristen selalu menyembah dia sebagai Tuhan. Oh, itu bukan jawaban dong. Matinya kenapa? Bukan jawaban matinya itu. karena itu, karena orang Kristen selalu mengikut katanya Tuhan, jadi Allah mengangkat dia. Itu jawabannya nggak supaya tidak jelas. bersembah. Matinya kenapa? Ketembak kah? Tidak Apa ditembak, gitu? diangkat sama orang, sama Allah. Katanya mati. Gimana? Kok konsisten dong jadi Islam? Masa udah Islam nggak konsisten? Coba Anda buktiin dong, Bang, buktiin. Ya, kau bilang katanya Isamu mati. Saya mau nanya, matinya kenapa itu, bro? Itu matinya karena orang Kristen. Loh, itu bukan jawaban. Dia apa Itu orang Kristen jawabannya, Bang, emang? karena orang Ya Kristen udah. kan selalu menyembah dia, jadi Allah melihat, jadi Diapain? mengangkat nyawanya supaya orang Kristen tidak bisa sembah kepada dia, karena dia bukan Tuhan. Iya, diapain sama orang Kristen dia sampai mati? Ya, karena orang Kristen sembah kepada dia. Iya, Karena dia diapain? bukan Kristen. Aduh. Salib. Kan Yesus kan Muslim, kenapa Anda Kristen? Heran saya. Yesus Muslim. Sia Muslim nggak? Aku pengen tahu. Syia bukan Muslim. Nah, Karena Yesus dia Muslim, tidak Sia saling bukan Muslim. Anda buktikan sama saya, biar mau tambah pasukan tidak apa-apa, buktikan saja. Yesus mengaku dirinya saya Tuhan, saya Allah, sembah kepada saya. Bukti langsung saya pindah agama sekarang. Buktiin. Salib. Itu jawabannya. Itu tidak masuk akal karena disalib mana mungkin itu Tuhan bisa lahirkan. Karena dia mengaku Tuhan lah, makanya dia disalib. Coba pikir, Mbak, pikirnya itu Bunda Maria sudah ada duluan daripada Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, ada Tuhannya. Oke, coba kamu pikir juga. Tadi ketika kamu mengatakan, Yesus sendiri bentar. Tadi kamu pikir dulu ya. Quran ini baru abad ke-7 ada. Perkataan Allah baru abad ke-7 ada. Duluan Muhammad. Kok bisa dituhankan Allah daripada Muhammad? Padahal Tuhan
lebih tua lebih tua Muhammad daripada Allah, daripada perkataan Allah. Kok dituhankan perkataan Allah yang lebih muda? Allah kalah muda 40 tahun sama Muhammad. Ya, perkataan Allah itu baru ada di tahun berapa tuh, Prof? 40 tahun kan? Setelah Muhammad 40 tahun kan? Iya, betul. Masa perkataan Allah yang lebih mudah dituhankan? Harusnya kau tuhankan Muhammad dong yang lebih tua. Gimana? Gimana Bang Muhammad? Tidak ada Muhammad tua lebih daripada Tuhan. Tuhan yang lebih tua daripada Muhammad. Ayo, di mana ayatnya? Perlihatkan ayatnya. Ayat yang Yesus mengaku dirinya, saya Tuhan dan sembah kepada saya. Dia mengaku Tuhan, bahkan dia diakui Tuhan sama Abraham, diakui Tuhan sama Musa, diakui Tuhan sama Daniel, diakui Tuhan sama Adam. Mana? Mengaku dia sendiri tidak pernah mengaku. Kenapa orang lain mengaku? Anda mungkin kan? Dia mengaku. Mana ayatnya? Coba jelas diperlihatkan di layar. Perlihatkan juga Yesus suruh sembah Allah kepada Allah. Ya, Keluaran 20 dia katakan gini ya. Kalau dia Allah tidak mungkin dibilang sembah kepada Allah. Ini perkataan Yesus ya. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun untuk disembah. Jangan sujud kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nih, Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 5. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan buat patung, jangan menyembah ilah lain kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini dalilnya Yesus sendiri yang ngomong. Murtad sekarang. Murtad sekarang. Mana kata nama Yesus itu? Murtad sekarang. Perlihatkan nama Yesusnya di mana di situ? Ya, dia bilang aku di situ. Itu Udah, kalau murtad. bilang aku bukan dia berarti. Udah murtad. Murtad sekarang. Berarti dia bohong bukan. aja kau. Berarti bukan dia, Bang. Coba Kau pikir. bohong aja kau. Oh, itu dia. Murtad kok sekarang. Di mana ada namanya dia di situ, Kak? Saya Yesus mengatakan Iya, di saya situ. Allah. Di mana katanya di situ? Keluaran ini ya, itu Tuhan Yesus itu sendiri ngomong sama Musa. Apa buktinya ya? Keluaran 3 ayat 14, ketika dia datang kepada Musa, dia mengaku sebagai aku adalah aku. Nah, ini Yesus, ini perkataan Yesus ya. Ini perkataan Yesus ya. Aku adalah aku. Nih, dia ngomong sama Musa sebagai aku adalah aku di dalam Keluaran 3 ayat 14. Betul nggak, Prof? Betul. Nah, lalu dia berkata lagi nih dalam rupa Yesus nih ya. Dua kali diulanginya ya. Yohanes 8 ayat 58 dia mengaku apa? Aku adalah aku. Ini. Dia ini mengaku. Jadi siapakah yang mengaku sebagai Tuhan? Akulah Tuhan sembahlah aku. Ya Yesus. Dia mengaku di hadapan Musa. Dia mengaku di hadapan orang Israel. 2 kali dia mengakunya. Makanya dia disalib. Buktinya apa? Salib itu adalah satu-satunya bukti bahwa dia ketika mengaku menjadi Tuhan, orang-orang menyalibnya. Jadi kalau kamu nanya di mana Yesus ngaku, justru karena dia ngaku 2 kali, makanya dia disalib. Selesai. Murtad. Manusia dibunuh kalau disembah. Kan dia manusia. Murtad sekarang. Kan kamu tadi nanya, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku, sudah saya tunjukkan di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 5. Itu adalah perkataan Mbak, coba baca baik-baik di situ. Anda salah baca. Kan dia Prof, tadi dia ngomong akan murtad kan, Prof? Ya, namanya juga Islam. Tapi ya kita tahu lah tabiatnya Islam ya. Kalau nggak nipu nggak Islam. Kalau jujur ya dia nggak Islam. jaga. Di replace aja. Ada yang lain nggak? Percuma juga tak masuk Kristen orang kayak gini kan nggak ada manfaatnya. Lebih bermanfaat jadi Islam. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel,
Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 0 17708 778 15 14512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara, jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara